Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para penenun waktu, pernahkah engkau menunggu sesuatu yang begitu lama hingga doa terasa menua di bibir? Begitulah rindu Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka menatap arah Mekkah dari kejauhan. Setahun sudah berlalu sejak perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang menahan langkah namun meneguhkan takdir. Kini tahun ke-7 Hijriah tiba, angin Madinah membawa kabar suci, janji itu harus ditunaikan. Bukan dengan pasukan, bukan dengan pedang, melainkan dengan kain ihram dan hati yang pasrah. 3 hari yang diizinkan, 3 hari itu untuk melepaskan rindu pada Ka'bah. Di balik kesunyian zikir dan langkah-langkah ihram, terpancar cahaya sabar bahwa kemenangan sejati bukan pada perang, melainkan pada kesetiaan menepati janji. Dzulqa'dah, tahun ke-7 Hijriah, mentari Madinah terbit lembut di atas kubah Masjid Nabawi, dan di dalamnya Rasulullah memandang para sahabat dengan senyum yang menyimpan haru. Setahun setelah berlalu, sejak langkah mereka tertahan di Hudaybiyah, kini Allah memberi izin untuk menunaikan janji itu, untuk kembali ke tanah suci dan melakukan umrah yang sempat tertunda. Rasulullah bersiap dengan ketenangan yang penuh makna. Beliau memerintahkan kaum muslimin agar tidak membawa senjata perang, kecuali pedang yang disarungkan sebagai bentuk penghormatan terhadap kesepakatan damai. Sekitar 2.000 sahabat ikut dalam rombongan itu. Di antara mereka, wajah-wajah yang pernah kecewa di Hudaybiyah kini berseri dengan harapan. Mereka mengenakan pakaian ihram, menyuarakan talbiyah yang pernah tertahan di kerongkongan setahun yang lalu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seruan itu menggema dari bibir para pejuang yang kini menjadi peziarah. Mereka meninggalkan Madinah dengan damai, menempuh perjalanan menuju Mekkah dengan hati yang telah dipenuhi sabar dan dengan keyakinan bahwa janji Allah pasti benar. Setiap langkah unta mereka adalah bait dari syukur, dan setiap butir debu yang terangkat menjadi saksi bahwa mereka tidak pernah mundur, hanya menunggu waktu yang ditetapkan oleh Allah. Hari itu Mekkah sunyi dalam tegang. Penduduk Quraisy berdiri di tepi jalan, menyaksikan dari jauh wajah-wajah yang dulu mereka usir, kini datang dengan damai. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota suci. Di atas untanya Al-Qaswa, beliau mengenakan pakaian ihram, kepala tunduk penuh syukur. Air mata menetes pelan di wajah mulia itu. Para sahabat menyusul dengan suara talbiyah menggema di udara. Labbaik Allahumma labbaik. Seruan yang dulu terhenti di Hudaybiyah kini dilantunkan dengan lega dan penuh takzim. Kaum Quraisy menyingkir ke gunung-gunung sekitar Mekkah, mengamati dari kejauhan. Takjub pada disiplin kaum muslimin, mereka tawaf dengan tertib, menyentuh Hajar Aswad, berlari kecil di antara Safa dan Marwah, menyembelih hewan kurban, dan mencukur rambut mereka sebagai tanda syukur. 3 hari di Mekkah, itu batas yang disepakati dalam perjanjian. Selama 3 hari itu, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada hinaan, yang terdengar hanyalah zikir dan takbir. Teman-teman bisa bayangkan suasananya. Umroh bersama Nabi dan Ka'bah berdiri megah, sementara gema suara sahabat memenuhi langit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka menatap Ka'bah dengan air mata, karena inilah tempat yang dulu mereka rindukan, tempat yang membuat mereka terus bertahan, tempat yang kini mereka masuki dengan penuh damai. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang dengan amarah. Beliau memandang dengan rahmat. Beliau tahu ini bukan sekedar umroh pengganti. Ini adalah peneguhan janji bahwa kemenangan sejati adalah saat engkau bisa datang tanpa dendam. 3 hari berlalu. Hari-hari yang seolah singkat, namun menghapus luka panjang di hati umat Islam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar rombongan bersiap meninggalkan Mekkah sesuai perjanjian yang telah disepakati di Hudaybiyah. Beliau tidak menambah 1 hari pun, karena bagi beliau menepati janji lebih mulia daripada memperpanjang kebahagiaan pribadi. Kaum Quraisy menyaksikan mereka pergi dengan damai, tanpa dendam, tanpa kebencian. Bahkan beberapa hati di antara mereka mulai bergetar karena melihat ketenangan yang hanya lahir dari iman. Saat unta-unta kembali menapaki jalan menuju Madinah, mata para sahabat basah. Mereka menoleh ke belakang, melihat Ka'bah yang perlahan menjauh, namun kini tak lagi menjadi mimpi, melainkan janji yang telah ditunaikan. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menatap langit dan bersabda dengan lembut dalam hatinya, Allahu Akbar, janjimu telah kau tepati. Umroh qada bukan sekedar perjalanan. Ia adalah peringatan bahwa sabar di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Setahun yang lalu, mereka dicegah memasuki Mekkah dan banyak yang merasa kalah. Namun ternyata Hudaybiyah bukan kekalahan, ia adalah pintu menuju kemenangan. Dari kesabaran, lahirlah keindahan. Dari penantian, tumbuhlah kemuliaan. Dan dari umroh qada, dunia belajar bahwa kemenangan terbesar adalah ketika hati tetap tunduk meski dunia menunda keinginanmu. Dalam banyak kitab sirah, kisah ini diceritakan dengan penuh keharuan. Imam Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah dan Syekh Waqid dalam Al-Maghazi menyebut bahwa Rasulullah berangkat dari Madinah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriyah bersama 2.000 sahabat. Di sisi lain, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menulis bahwa umroh qada adalah isyarat kasih Allah yang mengganti air mata Hudaybiyah dengan air mata syukur di hadapan Ka'bah. Sementara Imam At-Tabari mencatat dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk bahwa kaum Quraisy yang dulu menolak keras diam terpana menyaksikan para sahabat tawaf dengan damai. Mereka mulai memahami agama ini tidak datang untuk menaklukkan manusia, tetapi untuk menaklukkan hati. Dan begitulah, umroh qada bukan hanya sejarah tentang perjalanan, tapi tentang janji, kesetiaan, dan sabar yang tumbuh menjadi kemuliaan. Rasulullah mengajarkan bahwa menepati janji meski tertunda lebih indah daripada membalas dendam seketika. Beliau mengajarkan bahwa menunggu izin Allah lebih kuat daripada memaksa kehendak diri. Dan pada akhirnya, mereka kembali ke Madinah dengan dada lapang dan wajah berseri. Bukan karena mereka telah menaklukkan Mekkah, tapi karena mereka telah menaklukkan diri sendiri. Sahabat-sahabat sehati, begitulah kisah umroh qada, sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa sabar bukan berarti diam, melainkan percaya pada waktu yang ditentukan Allah. Semoga setiap langkah hidup kita juga menjadi umroh qada kecil, menembus janji, menepikan amarah, dan kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Dari kami,
yang terus belajar mencintai sejarah dan menulisnya dengan rasa. Salam hangat untuk kalian semua dari hati yang meniti ziarah. Hadanallah wa iyyakum wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.